Hari ini Jackson berniat untuk melamar kekasihnya tersebut. Di dalam perjalanan menuju taman, ada saja hal-hal yang mengganggu perjalanan Jackson. Di tempat yang sepi itu, tidak sulit untuk perampok ini meminta barang-barang yang berharga. Berikan semua hartamu, termasuk cincin itu. Selamat malam teman-teman, selamat datang di YouTube Suara Telepon. Dan kamu masih mendengarkan aku, Fauzi Radian. Kamu bisa cari aku di Instagram dengan username @kecabut, atau kamu bisa langsung aja subscribe ke channel YouTube @Suara Telepon ini. Dan teman-teman, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan 30 hari bercerita. Kali ini aku ingin membacakan sebuah cerita yang aku beri judul Takdir, sebuah cerita yang ditulis oleh Fauzi Radian dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Takdir. Jackson adalah seorang ahli fisikawan muda. Ia benar-benar memuja fisika dan mencintainya bahkan melebihi kekasihnya sendiri, Clara. Seorang pasangan yang jarang sekali bertemu karena Jackson lebih suka menghabiskan waktunya di tempat ia bekerja. Dengan papan tulis dan rumus-rumus yang selalu ia buat, tidak jarang Jackson mengabaikan Clara, tapi tidak dengan hari ini. Tepat pada tanggal 2 November 2020 jam 18.00, Jackson dan Clara berjanjian untuk bertemu di sebuah taman. Hari ini Jackson berniat untuk melamar kekasihnya tersebut. Di dalam perjalanan menuju taman, ada saja hal-hal yang mengganggu perjalanan Jackson. Ketika sedang berjalan, ia melihat seorang pria tua yang sedang memperbaiki mobilnya. "Apa yang terjadi dengan mobilmu? Apakah aku bisa membantu?" tanya Jackson menghampiri pria tua tersebut. "Mobilku tidak bisa dinyalakan dan sepertinya remnya blong. Bisakah kamu membantuku?" tanya pria tua itu. Sebagai fisikawan, tentu itu adalah hal yang sangat mudah untuk Jackson. Ia lalu mencoba untuk membantu pria tua itu dan mobilnya bisa dinyalakan kembali. Jackson lalu bergegas untuk menuju taman karena ia tahu bahwa dirinya sudah terlambat. Dari kejauhan, ia melihat Clara berdiri sendirian dengan baju merah yang menghiasi badan mungilnya. Dengan lipstik merah marun dan wajah yang putih berkilau, Jackson mulai menghampiri Clara. "Hai, mana bungaku? Bukankah kamu berjanji membawakan bunga untukku?" tanya Clara kepada Jackson. Jackson memang berjanji membawakan bunga untuk Clara, tapi ia lupa. Karena Jackson tadi lebih fokus untuk membantu seorang pria tua. "Maafkan aku, Clara. Aku lupa karena tadi terjadi sedikit kendala. Bisakah kita berjalan-jalan mengitari taman ini?" tanya Jackson kepada Clara. Jackson yang sudah siap melamar Clara menginginkan tempat yang lebih intim. Ia mengajak Clara berjalan mengitari taman agar mereka bisa berduaan. Dan setelah keadaan sepi, Jackson merogoh sesuatu di kantongnya. Ia mengeluarkan cincin itu dan berkata kepada Clara, "Clara, maukah kamu menikah denganku? Aku sangat mencintaimu," tanya Jackson sambil mengeluarkan cincin yang begitu indah dengan berlian yang cukup besar di atasnya. Belum sempat Clara menjawab, tiba-tiba dari belakang Jackson ada seorang yang menodongkan pisau ke arahnya dengan tujuan untuk merampok mereka. Di tempat yang sepi itu, tidak sulit untuk perampok ini meminta barang-barang yang berharga. "Berikan semua hartamu, termasuk cincin itu," perampok itu berkata kepada Jackson. Jackson menolak dan ia berusaha untuk melawan. Tapi perlawanan Jackson justru membuat Clara terbunuh. Ketika mereka sedang berkelahi, tangan perampok itu menusuk perut Clara dan ia kehabisan darah lalu ia meninggal di tempat. Jackson yang amat sedih tidak bisa melupakan Clara dan kejadian itu. Ia pergi ke kantornya dan menuliskan rumus-rumus fisika untuk berusaha membuat sebuah mesin waktu agar bisa kembali kepada waktu itu untuk menghentikan pembunuhan Clara. Berbulan-bulan ia mengerjakan proyek itu, melupakan waktu, melupakan kehidupan sosialnya, dan Jackson hanya fokus kepada mesin waktu yang ia buat. Sesekali temannya datang dan menengok Jackson karena merasa khawatir kepadanya. "Istirahatlah Jackson, dunia luar membutuhkanmu," jawab temannya kepada Jackson, tapi ia tidak merespon dan fokus mengerjakan mesin yang ia kembangkan. 1 tahun berselang, Jackson dapat menyelesaikan mesin waktunya. Lalu ia kembali ke hari di mana ia akan melamar Clara, yaitu tanggal 2 November 2020. Jackson kembali ke waktu itu, dan semuanya terlihat sama. Ia melihat pria tua yang mengalami kerusakan pada mobilnya.
Tapi kali ini Jackson tidak membantu memperbaiki mobil itu. Ia terburu-buru bergegas menuju taman karena sudah tahu Clara menunggunya. "Hai," Jackson menyapa Clara. "Mana bunga untukku? Bukankah kamu berjanji membawakan bunga untukku?" tanya Clara kepada Jackson. Kejadian yang sama dengan yang sebelumnya. Tapi kali ini Jackson tidak membawa Clara ke tempat sepi. "Bisakah kita pergi ke ujung jalan? Aku ingin mengatakan sesuatu," tanya Jackson sambil mengajak Clara berjalan. Mereka akhirnya berjalan dan menghindari tempat yang sepi, dengan harapan tidak ada perampok yang membunuh Clara lagi. "Aku akan membelikan kamu seikat bunga. Tolong kamu tunggu di sini, Clara." Jackson melihat toko bunga di seberang tempat mereka berjalan. Ia akhirnya memutuskan untuk membeli seikat bunga dan meninggalkan Clara tepat di seberang jalanan. Dari kejauhan, terlihat ada mobil yang melaju begitu kencang tanpa pengemudi, dan mobil itu menabrak Clara dengan sangat keras, dan Clara meninggal di tempat. Sesaat setelah kejadian itu, terlihat pria tua yang kali ini tidak ditolong oleh Jackson berlari menghampiri mobilnya yang sudah menabrak Clara. Jackson terdiam, melihat Clara mati yang kedua kali di depannya, tapi dengan cara yang berbeda. Ia memutuskan untuk kembali lagi ke ruang kerjanya dan menggunakan mesin waktu lagi untuk menemui Clara di tanggal 2 November 2020. Kali ini mereka tidak pergi dan mereka hanya berdiam di taman. Jackson tidak ingin mengajak Clara pergi kemana-mana karena ia tidak ingin Clara terbunuh lagi. Tapi Jackson bertemu dengan perampok itu lagi dan kali ini ia sedang melarikan diri dari kejaran polisi. Ketika polisi hendak menembaknya, peluru itu justru mengenai Clara, dan Clara meninggal di tempat lagi. Jackson lalu kembali ke tempat kerjanya. Ia tertunduk lesu, sedih, dan hanya bisa menangis. Rekan kerjanya mendatangi Jackson. "Ada apa denganmu?" tanya temannya tersebut. "Aku bisa kembali ribuan kali, tapi aku juga tersakiti melihat Clara yang mati ribuan kali juga. Ketika melihat itu, hatiku sangat sakit sekali rasanya. Aku kini sadar, bagaimanapun aku berusaha, kita tidak bisa merubah takdir seseorang. Kita hanya perlu memberikan waktu untuk orang-orang yang kita sayang, karena ketika mereka pergi, yang ada hanyalah sebuah penyesalan."